Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Islami, jurusan Sistem Informasi UIN Raden Patah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginstal VirtualBox serta Ubuntu pada laptop kita. Dan kemudian saya akan memberitahu juga bagaimana cara membuat user yang baru dan cara memberi hak akses pada Ubuntu tersebut. Yang pertama-tama kita harus ada file VirtualBox dan Ubuntu dulu, bisa di-download di Google. Jika sudah ada, kita klik VirtualBox, kita klik 2 kali. Kemudian kita next, kemudian next lagi, kemudian next lagi, kemudian yes, lalu kita install. Kita tunggu dulu. Kemudian finish. Lalu kita buka VirtualBox-nya. Kemudian kita klik new, kita buat nama dari sistem operasi yang akan kita install, yaitu Ubuntu. Di sini kita pilih sesuai laptop kita. Kalau laptop saya yaitu 64 bit, saya pilih Ubuntu 64 bit. Kemudian saya pilih, lalu next. Kemudian penyimpanannya kita besarkan lagi memorinya. Ya, sampai di sini saja. Kita next, kemudian create, kemudian next, kemudian next lagi. Kemudian kita besarkan sampai ke ujung, kita create, kemudian kita setting, kita ke sistem, lalu prosesor, lalu kita naikkan prosesornya ya 1 saja. Kemudian display, kita klik, kemudian kita naikkan lagi video memorinya. Lalu storage, kita pilih empty, kemudian kita masukkan file Ubuntu yang telah kita download tadi. Bisa dicari kalian menyimpannya di mana. Kalau saya di dokumen. Setelah ketemu, klik 2 kali, lalu OK. Kemudian kita start. Kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai selesai. Ini lumayan memakan waktu.
Kita tunggu ya, ini telah muncul gambar, masih proses. Masih belum muncul juga, kita tunggu lagi. Nah, ini telah muncul. Pertama-tama yaitu bahasa, kita rubah dulu bahasanya. Ini adalah bahasa Inggris. Kita rubah bahasanya ke bahasa Indonesia. Silakan dicari, di scroll ke atas ada bahasa Indonesia. Lalu kita pilih bahasa Indonesia. Bahasanya telah berubah. Kemudian kita klik pasang Ubuntu. Kemudian klik lanjutkan. Maaf, ini agak lag. Muncul tampilan selanjutnya. Kita pilih pasang perangkat lunak pihak ketiga. Kalau tercentang di download update ketika sedang menginstal Ubuntu, itu dilepas saja centangnya. Kita pilih atau kita centang pada pasang perangkat lunak pihak ketiga. Lalu kita lanjutkan. Kemudian kita pasang sekarang. Maaf, laptop saya agak lag. Setelah kita klik pasang sekarang, nanti itu muncul proses penginstalan Ubuntu-nya, dan itu memakan waktu yang cukup lama. Mungkin nanti akan saya skip saja. Inilah tampilan ketika kita menginstal Ubuntu, dan ini masih proses, belum selesai. Nah, ini pemasangan selesai.
kemudian kita nyalakan ulang sekarang. Kita tunggu prosesnya. Ini loading lagi. Ini lumayan memakan waktu yang cukup lama juga. Nah, sudah selesai. Inilah tampilan awal dari Ubuntu. Ini adalah user yang kita buat di awal tadi. Kemudian kita klik, kemudian kita masukkan sandi yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita cari terminal. Ini ada terminal, kalau tidak ada bisa dicari di sini. Kemudian kita masuk terminal. Cara membuat user yang baru itu dengan cara kita ketik Google, kemudian add user, kemudian kita buat namanya, kemudian kita enter, kemudian kita masukkan password pada user yang pertama, yaitu user Apip. Kita masukkan passwordnya, kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini kita disuruh membuat sandi yang baru untuk user yang kedua, yaitu user Pip ini. Kita buat sandi yang baru, kemudian kita enter, kemudian kita ketik ulang sandi baru tadi, kemudian kita enter lagi. Nah, di sini kita disuruh membuat nama user baru tadi, kita namai saja Pip, kemudian kita enter. Nomor ruangan bisa diisi bebas, nomor berapa saja. Telepon kantor juga bisa diisi dengan bebas, telepon rumah bebas, dan lain-lain bebas juga. Apakah informasi ini benar? Di sini kita jawab ya, kemudian kita enter. Nah, di sini user baru, yaitu user yang kedua telah kita buat. Bagaimana cara melihatnya? Mari kita lihat di sini apakah user baru tersebut telah jadi. Langsung saja ke pojok kanan atas, kemudian kita lihat pada matikan atau lock keluarnya, kemudian kita lihat beralih tentunya. Nah, di sini yang awalnya cuma satu user, di sini kita telah membuat user yang baru, yaitu user Pip dengan cara yang tadi. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan bagaimana caranya untuk mengelola hak akses pada Ubuntu ini. Kita masuk saja kepada user yang pertama tadi saja, Apip. Kita masukkan selanjutnya lagi,
Aduh, salah, saya salah masuk password. Kita masukkan lagi passwordnya. Ini bekas kita membuat user yang baru tadi, kita hapus saja. Kita masuk lagi ke terminal. Ya, selanjutnya di sini kita akan membuat akses. Ini kita masuk dulu ke directory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama mari kita masuk dulu ke directory dokumen dengan cara cd dokumen. Lalu enter. Lalu kita buat file yang baru dengan cara touch. Kita namakan file yang baru yaitu test saja, .txt. Kemudian enter. Kemudian di sini saya akan menampilkan file yang baru kita buat tadi dengan cara ls. Lalu kemudian enter. Bisa kita lihat di sini untuk user dan grup ini bisa melihat dan menulis. Tetapi untuk orang lain di sini hanya bisa melihat, tidak bisa menulis serta mengeksekusinya juga. Kemudian kita akan membuat user aktif ini bisa mengeksekusinya dengan cara cmod tambah s, kemudian nama file txt, kemudian kita enter. Lalu di sini kita tampilkan dengan cara ls ini, ls l. Nah, terlihat di sini kita bisa kita lihat di sini pada user aktif bisa melihat, menulis serta mengeksekusinya. Tetapi pada grup ini
hanya bisa melihat dan menulis, tidak bisa mengeksekusinya. Dan pada orang lain hanya bisa melihat saja. Kemudian di sini pada grup saya ingin menghapus hak menulis sehingga cuma bisa melihat saja dengan cara share note G, nama file tadi tes, kemudian enter. Kemudian ls, maaf, di sini kita kurang spasi, ls. Bisa kita lihat di sini pada grup hanya bisa melihat, tidak bisa menulis serta mengeksekusinya. Kemudian di sini saya akan membuat grup ini bisa mengeksekusinya juga dengan cara keyboard G ditambah X, masukkan nama filenya tadi G. Kemudian kita lihat ls. Nah, di sini kita bisa lihat pada grup bisa melihat dan mengeksekusinya, tetapi tidak bisa menulis. Kemudian di sini saya akan membuat si other atau orang lain bisa mengeksekusinya dengan cara share note X, nama file, kemudian ls. Nah, di sini kita bisa lihat pada grup dan orang lain ini mereka bisa mengeksekusinya juga. Kemudian di sini saya akan menghapus hak eksekusi tersebut dengan cara share note kemudian ls. Nah, di sini bisa kita lihat hak eksekusi pada user telah kita hapus. Kemudian di sini saya akan menghapus hak eksekusi pada grup dengan cara keyboard G. Nah, di sini kita bisa lihat si grup tidak bisa mengeksekusi. Kemudian di sini saya akan menghapus hak eksekusi lagi, yaitu hak eksekusi pada orang lain dengan cara kemudian kita lihat nah, di sini bisa kita lihat pada file test ini tidak bisa dieksekusi. Pada user hanya bisa dilihat dan ditulis. Pada grup hanya bisa dilihat. Dan pada orang lain juga hanya bisa dilihat.
Kemudian di sini saya akan membuat pada user, grup, dan orang lain bisa mengeksekusi file test ini dengan cara nama file test, kemudian kita enter, kemudian kita lihat Nah, di sini kita bisa lihat bahwa user, grup, dan orang lain bisa mengeksekusi file tersebut. Kemudian kita beralih ke yang lain. Nah, di sini saya akan membuat file baru lagi dengan cara touch, kemudian nama file baru yang ingin kita buat. Saya buat di sini file test juga, tetapi s-nya 3 .txt. Kemudian kita lihat es. Ternyata di sini tidak ditemukan. Mungkin kita masuk ke direktori dulu, direktori dokumen. Kita enter. Maaf, ini terbalik, bukan BC tetapi CD dokumen. Kemudian kita enter. Kita sudah masuk ke direktori dokumen. Kemudian kita buat file baru touch test, s-nya 3, kemudian txt, kemudian kita enter. Nah, di sini kita telah membuat file baru. Kemudian kita lihat ls, kemudian enter. Nah, di sini kita telah membuat file baru bernama test, s-nya 3. Nah, di sini saya ingin membuat user Apip pada latihan tes ini menjadi user yang lain, dengan cara kemudian kita masukkan password user Apip. Lalu kita lihat ls. Nah, di sini bisa kita lihat user Apip yang pertama tadi telah menjadi user Pip, yaitu user yang kedua kita buat tadi. Kemudian saya ingin mengubah grup Apip ini menjadi user yang lain juga dengan cara sudo kemudian kita tampilkan. Nah, di sini bisa kita lihat yang semula user dan grupnya bernama Apip, di sini telah berubah menjadi Pip semua. Kemudian di sini coba kita rubah kembali grupnya ke user yang semula, yaitu user Apip dengan cara sudo
file test CSV, kemudian kita tampilkan. Nah, di sini bisa kita lihat grupnya yang semula bernama VIP ini telah kembali menjadi user aktif. Kemudian di sini saya akan merubah usernya juga menjadi user semula, yaitu user aktif, yaitu dengan cara sudo aktif nama file, kemudian kita enter, kemudian kita tampilkan ls, kemudian enter lagi. Maaf, ini space-nya salah, kita ulangi, kita tampilkan ls space div l, kita tampilkan. Nah, di sini bisa kita lihat semula usernya VIP kini telah berubah kembali menjadi user aktif, yaitu user pertama. Mungkin itulah tutorial singkat atau ilmu yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin cukup sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.